Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, di video kali ini saya akan coba buat list rekomendasi saham untuk swing ya, untuk swing pendek atau swing mingguan. Ya, mungkin jadi bisa jadi ya teman-teman ini untuk swing pendek tapi tidak menutup kemungkinan ya untuk time frame yang lebih panjang, misalnya 1 bulan atau 2 bulan gitu ya. Jadi langsung aja saya masuk. Ini konten ini saya buat per tanggal 28 Maret 2025 yang mana itu besok ya, besok hari Senin seperti itu. Dan disclaimer kalau investasi saham ya atau trading saham itu mengandung resiko dan resikonya sepenuhnya ada di tangan teman-teman masing-masing, dan saya hanya sharing analisa saya. Saya suka ya sharing analisa saya. Jadi ini melatih beberapa hal dalam diri saya ya, dan saya bikinnya ini juga ngeflow ya, nggak pakai prompter gitu ya teman-teman. Dan ya saya harap teman-teman melakukan analisa ulang dan teman-teman harus paham ya alasan ya dibalik beli dan jualnya gitu. Dan ini saya mau juga review ya rekomendasi yang konten yang saya buat di tanggal 21 April atau minggu lalu ya. Jadi mulai saya akan mencoba mulai untuk konsisten memberikan watchlist saham-saham untuk swing trading ya. Jadi di tanggal 21 April kemarin saya info ada ERA, TPIA dan juga SCMA. Nah, TPIA sendiri nih harusnya cuan dan SCMA baru kemarin ditariknya dan ini juga harusnya cuan. Ya ini pun ERA pun saya pikir ini belum masuk kategori cut loss karena masih di area buy ya. Nanti saya review. SCMA dan TPIA juga ini masih jadi saham rekomendasi swing untuk minggu depan saya gitu ya. Jadi untuk tanggal 28 April gitu ya, saya punya 2 tambahan, Ratu dan juga WiFi ya. Jadi nanti saya akan share kenapa 2 saham ini menurut saya menarik. Jadi SCMA dan TPIA ini masih saya includekan gitu ya, karena saya juga masih ada barang ya. Nanti dan ini sentimennya dua-duanya sama, mirip-mirip. SCMA sama TPIA ini lebih ke IPO anak usaha. Nanti saya sharing ya alasan di balik kenapa saham itu menarik. Mungkin yang pertama saya mau review saham WiFi dulu ya, saham WiFi. Jadi kalau secara teknikal teman-teman, saham WiFi ini kurang lebih beberapa waktu kebelakangan ini dari mulai bulan April gitu ya, ini ditahan di area 2200-an ya, dia ranging di area sini teman-teman. Ini ya, kalau saya buat boxnya dia ditahan di area sini gitu ya. Jadi area 2300 sampai 2200-an ya, 2300 2200 something. Dan ya kenapa saham ini menurut saya menarik, karena beberapa kali pun ini ditahan di mungkin kalau saya bisa membuatnya di range area supportnya itu di range area 2100. Jadi let's say kalau seandainya teman-teman punya barang dan bergerak di bawah 2100, mungkin consider untuk buang barang dulu ya. Dan ini kalau seandainya kita ngambil dari harga closing ini, jadi potensi lossnya ini masih sekitar 4-5%an ya gitu ya. Kalau di 2100-an itu mungkin sekitar 4%an ya peluangnya, peluang lossnya. Dan targetnya berapa? Targetnya itu sendiri menurut saya sih kalau seandainya kita buat ini ya, nah kita buat trade plan ya mungkin 2100-an area cut loss, dan ini entry-nya di closing hari ini sampai ke bawah ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa entry-nya bertahap aja, karena ini juga nggak mungkin dalam waktu dekat gitu ya. Nanti saya jelasin kenapa nggak dalam waktu dekat ya. Ini targetnya. Jadi kalau secara risk reward, risknya itu sekitar 5-6%, anggaplah 6% ya, dengan potensi reward ya mungkin bisa upside-nya kalau mengikuti resist terakhir ya, high di tanggal 27 Februari itu sekitar 20% upside, potensi upside-nya. Nah, lalu mungkin teman-teman bertanya, kenapa masa cuman karena support doang ini saham WiFi menarik untuk di swing? Jadi kalau ngelihat data transaksi mostly ini menurut saya oke, udah nggak usah dianalisa lebih dalam. Yang pasti secara fundamental saham WiFi ini kan seperti kita ketahui bahwa dia diakuisisi oleh salah satu pengusaha besar ya, dia Pak Hasim ya, adik dari Presiden Prabowo. Dan saham WiFi ini bergeraknya luar biasa sekali semenjak rumor akuisisi itu terjadi ya.
Ini geraknya luar biasa sekali. Dan ya ini buat teman-teman ketahui bahwa sudah keluar informasi ya, atau informasi bahwa WiFi ini akan melakukan right issue ya. Right issue-nya totalnya ini 5,9 triliun dan ini akan dilakukan di periode tanggal 17 sampai 23 Juni ya. Juni. Jadi which is kalau dihitung dari sekarang kurang lebih ya sekitar 2 bulan ke depan gitu ya. Jadi kenapa rights ini mau ada aksi korporasi right issue, kenapa sahamnya jadi menarik. Jadi nantinya gitu ya, kalau berdasarkan informasi yang saya dapat dari IDN Finansial itu ya, ini saya juga belum cek keterbukaan informasi, mungkin validnya ada di keterbukaan informasi, tapi kalau sudah keluar di portal berita ya mostly ini udah valid gitu ya, seperti itu. Jadi nantinya setiap pemegang 4 saham ya yang tercatat di terakhir DPS di tanggal 13 Juni ya sore itu akan punya hak untuk punya 5 rights ya, 5 HMETD ya, hak untuk memesan efek terlebih dahulu gitu ya, atau rights gitu ya. Jadi dia akan punya hak untuk beli setiap punya 4 saham dia akan punya hak 5 hak untuk memesan saham dengan harga saham baru dengan harga 2.000 per saham. Jadi kalau kita punya 4 itu nanti kita akan punya di portofolio bentuknya WiFi strip R gitu ya. Dapatnya tuh 5. Dan setiap WiFi R itu tadi, right itu tadi, itu akan kita punya hak untuk menebus harga sahamnya di harga 2.000. Nah gitu ya. Dan kalau saya lihat beberapa aksi korporasi right issue itu kadang-kadang ya justru sahamnya malah makin turun gitu ya. Tapi kalau di saham WiFi ini ya kita harapkan kedepannya akan berdampak positif terhadap kinerja emitennya gitu ya. Karena dana dari right issue-nya itu untuk tujuan-tujuan pengembangan usaha. Jadi nanti teman-teman bisa cari aja beritanya ini kalau dari Stockbit di stream, terus teman-teman cari news, ini udah banyak ya. Dan dia juga terima investor baru ya dari Jepang gitu, investor yang menanamkan modal kurang lebih 4 triliun. Jadi kalau secara fundamental ke depannya ini saya bicara ke depannya WiFi ini akan bagus. Ya pokoknya selama dia tidak turun di bawah harga 2.000-an gitu ya, rights-nya tadi itu ya. Ya rights di tanggal Juni itu kuncinya ya teman-teman. Jadi kuncinya ada di tanggal 17 sampai 23 Juni. Ya kalau harga sahamnya ini asumsi saya akan ditahan gitu ya, akan ditahan sampai di periode tanggal tersebut. Jadi potensinya dia akan naik. Jadi alasan kenapa saham WiFi ini menarik untuk di swing ya menurut saya itu ya, tapi nggak usah buru-buru HK teman-teman, antri-antri aja kalau dapat ya mungkin di area 2.200 2.100 ini menurut saya keep untuk 2 bulan ke depan ini akan dapat jackpot ya dengan potensi upside ya kurang lebih 20%. Ya kita lihat aja nanti pola pergerakannya seperti apa gitu ya. Nah, yang kedua nih teman-teman, yang kedua saya akan bahas saham Ratu. Wah, ini saham yang baru yang menurut saya menarik untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist dan juga ya teman-teman buatin trading plan pribadi gitu ya. Ini saya coba hapus dulu. Jadi kalau sekilas melihat chart daily-nya teman-teman, ini polanya ini ya dari mulai tanggal 12 Maret ini polanya membentuk chart pattern inverted head and shoulders gitu ya. Dari mana inverted head and shoulders-nya gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan dari sini dia turun ke low di sini, naik di sini dan turun low paling rendah di sini, naik sampai ke sini, sempat turun ke sini ya, sini. Lalu posisinya saat ini ada di sini. Nah, kalau kita perhatikan di titik tanggal 18 Maret ini membentuk shoulders-nya dia gitu ya. Dan di tanggal 9 April ini membentuk head-nya dia. Lalu di tanggal 21 ada di membentuk shoulders right-nya dia. Jadi kalau seandainya kita compare sama chart IHSG ya, kalau kita compare sama chart IHSG ini penurunan yang terjadi di tanggal 9 April ini berbarengan dengan koreksi dalam dari IHSG kita gitu ya. Jadi sebenarnya ini koreksi dalamnya ini nggak valid kalau seandainya teman-teman ini kemarin serok gitu ya, serok di sini ya harusnya pasti cuannya tebal banget lah ya. Kenapa menurut saya menarik? Karena pada saat periode dari high di sini tanggal 21 April sampai dengan tanggal 21 Maret sampai 9 April ini ya teman-teman, ini kurang lebih penurunannya
cukup dalam ya, 36% turun, tapi teman-teman harus perhatikan ini volume yang terjadi kecil ya. Jadi ya kalau menurut saya secara price action ini menarik ya. Jadi dia udah mulai balik lagi arah dan di harga terakhirnya dia sebelum terjadi penurunan dalam. Jadi polanya ini inverted head and shoulders. Kalau pertanyaan target harganya bisa ke berapa ya? Saya berasumsi kalau biasanya ini nggak selalu ya teman-teman, tapi kita bisa jadikan sedikit sebagai acuan. Biasanya target harganya itu adalah dari mulai low-nya dia low dari head kepala candle yang terakhir ini, dari sampai ke neckline-nya, dari neckline-nya sampai ini, jadi kurang lebih upside-nya itu ini kebetulan mirip ya, kebetulan ada resist di sini di area 7.200 something. Jadi potensi dia gerak naik itu ya cukup lumayan besar ya teman-teman, sekitar ya masih 30-an%. Dan ya memang kalau secara price action sebenarnya ini volume yang terjadi masih kecil ya, relatif kecil dari mulai 21 Maret sampai dengan terakhir perdagangan tanggal 25. Saya pikir kita harus menunggu volume yang mirip-mirip seperti terjadi di tanggal 17 Februari, dan sekali aja terjadi volume besar diikuti kenaikan harga belasan persen gitu ya, mungkin dia akan balik lagi break dia punya all time high gitu. Jadi menurut saya seperti itu. Data transaksinya gimana ya? Sebenarnya kalau ngelihat data transaksi ya terlihat so-so aja ya seminggu kebelakangan ini ya, so-so aja. Tapi yang pasti ini XL yang biasanya jadi salah satu alasan ya kenapa saham itu menarik, itu biasanya saya lebih suka broker-broker yang biasa dipakai retail itu ada di sisi kanan ya, di sisi seller. Dan ini terlihat XL, XC ada di sisi seller di satu minggu belakangan. Tapi memang kalau ngelihat di top buyer, top seller di atas-atasnya ini ya teman-teman, ini masih ada ya istilahnya perang bintang ya. Ada gebuk-gebukan antara big player gitu ya. Tapi kalau ngelihat volumenya ini kecil, dan ya kalau potensi upside-nya targetnya berapa, targetnya ke berapa gitu ya. Saya pikir kalau ngelihat pola chart pattern seperti ini ke 7.000 harusnya oke, bisa gitu ya tercapai. Nah terus trade plan-nya gimana ya, menurut saya sama seperti kemarin ya, modelnya antri-antri aja gitu ya. Modelnya antri-antri aja, dan kalau saya pribadi saya akan membatasi penurunannya itu ya mungkin saya nggak akan lebih dari 5% dari titik saya entry gitu ya. Jadi kalau seandainya saya dapat di tengah sini gitu ya, ya mungkin 45%-an gitu ya. Let's say 45%-an ya, mungkin saya akan cut di area ya 5.000 ke bawah ya, jangan 5.000. Biasanya di round di angka bulat gitu ya, itu biasanya jadi support yang suka dijebol gitu ya, di bawahnya aja gitu ya teman-teman. Nah ini kan 5.000 begitu touch dia langsung naik lagi gitu ya. Gitu. Jadi ya mungkin bisa 4.900 something untuk titik cut loss-nya gitu ya. Tapi entry-nya pun menurut saya harus antri-antri aja. Seperti itu. Lanjut yang ketiga dan keempat ya, ini adalah saham yang saya rekomendasikan kemarin, SCMA. SCMA ini saya cuan ya. Ya teman-teman. Kalau ngelihat SCMA secara chart, ini saham yang minggu lalu ketika saya buat konten di minggu lalu ya. Ini saya buat konten di tanggal 21 April, ini saya bilang ada di support area console box-nya 21. Nah, di sini. Jadi kalau seandainya antri di sini ya tahu-tahu udah dapat jackpot aja mungkin sekitar 9% gitu kan. Tapi saya kemarin cuan, jujur teman-teman, saya hilang barang separuh ya, kurang lebih di 192 ya, 192-an gitu. Gitu. Dan saya nanti akan coba kejar lagi. Dan targetnya gimana SCMA ya, saya pikir kalau seandainya untuk target pakai high terakhirnya ini mungkin di area sini teman-teman. Jadi potensi upside-nya masih sangat kencang. Tambah data transaksi juga menurut saya oke. Dan yang pasti yang kita nantikan, SCMA ini sudah keluar ya rumor SCMA listing IPO video.com. Jadi sudah keluar banyak ya, banyak informasi di media bahwa
video ya itu akan meng-IPO-kan anak usahanya ya. SCMA akan meng-IPO-kan anak usahanya video.com ya. Ini biasanya akan berdampak positif ya, harusnya berdampak positif terhadap pergerakan SCMA. Dan induknya sendiri MTech Group itu sudah dari mulai akhir tahun ya atau awal tahun saya lupa, ini sudah mulai melakukan buyback terus di saham SCMA ini gitu ya. Nah nih dari mulai Desember dia terus konsisten melakukan pembelian ya. Jadi kepemilikan MTech Group ini di saham SCMA ini, di emiten SCMA, total kepemilikannya 63% dari yang sebelumnya ya. Mungkin memang sudah besar juga ya, tapi intinya dia terus menambah kepemilikan ya. Mungkin udah jelas harusnya ada apa-apa di sini gitu ya. Seperti itu. Jadi trade plan-nya gimana ya, ini masih targetnya masih akan sampai ke 230, masih sangat menarik kalau teman-teman mau entry. Yang keempat ya, udah supaya nggak terlalu lama nih kontennya. Yang keempat ada saham TPIA. Ini TPIA juga sama, mirip-mirip ya dengan SCMA karena dia ada sentimen mau listing anak usahanya CDIA ya. CDIA. Dan nah ini ya, udah banyak lah berita yang keluar. Dan TPIA ini jadi salah satu saham ya selain BRPT yang menurut saya dijaga oleh timnya Pak PP ketika penurunan IHSG dalam yang kemarin gitu ya. Artinya reboundnya langsung dibandingkan Brand sama Cuan dan PTRO menurut saya. Dan kenaikan Brand, PTRO dan Cuan di beberapa beberapa minggu ke belakang ini menurut saya itu yang narik bukan emiten, dari emiten gitu ya, mostly menurut saya retail. Dan TPIA sendiri ya karena akan ada sentimen anak usahanya yang IPO, ini jadi sentimen yang positif gitu ya. Jadi kita tunggu aja nih volume yang terjadi akan seperti apa. Menurut saya seperti itu. Jadi untuk tanggal 28 April ya, di hari Senin besok sampai seminggu ke depan, mungkin teman-teman bisa consider pantau saham Ratu, WiFi, SCMA dan juga TPIA. Ya mungkin itu aja dari saya kali ini. Kalau ada teman-teman yang masih bingung boleh sharing di kolom komentar, nanti kita akan diskusi di sana. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang menonton. Salam cuan, thank you.